Kita sepakati. 10 apa tidak kebanyakan? Kalau kata Miss Eni kita 5 agak kurang dikit, berarti 6 aja ya. Ada 6 kesepakatan. Oke, 7 kesepakatan katanya, boleh. Ya pokoknya nanti kan 7 itu berarti yang tidak boleh dilanggar ya. Oke, kita mulai. Thank you, please cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu, teman-temanku sekalian, kita ketemu di Zoom hari ini, yaitu dengan maksud dan tujuan ada sedikit pengimbasan dari pengalaman saya sebagai calon guru penggerak yang memang harusnya diimbaskan ke setiap guru ya. Di sini saya akan membawa materi tentang budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah kita. Nah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah selalu ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi tadi topik kita kali ini yaitu saya bermaksud ingin mengadakan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya akan tanya dulu nih ibu-ibu, apa yang disebut budaya positif di sekolah itu contohnya kira-kira? Kalau saya boleh jawab? Silakan Bu Eti. Boleh. Budaya sekolah yang positif itu artinya begini, hal-hal yang bisa dilakukan di sekolah yang tujuannya adalah membentuk karakter siswa yang baik. Misalnya, ada kegiatan rohis, itu kan menunjukkan karakter yang baik, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga ya, berketuhanan yang Maha Esa ya Bu ya. Betul. Itu contohnya Bu Heni menurut saya. Mangga yang lainnya. Silakan yang lainnya, budaya positif apa aja yang sekolah kita yang sudah dijalankan gitu. Aku jawab ya Miss. Boleh. Izin jawab. Budaya positif itu mungkin skala kecilnya gini ya Miss, saling menyapa mungkin ya Miss ya. Jadi sekolah kita kan luas, warganya banyak. Mungkin salah satu budaya positif kita tuh saling menyapa walaupun tidak kenal. Mungkin gitu kita jadi bisa mengajarkan siswa-siswa agar saling mengenal satu sama lain. Dengan menyapa hai, assalamualaikum atau bagaimana. Mungkin itu ya Miss. Betul. Itu salah satunya. Untuk itu mungkin 2 contoh ya. Kita coba. Ini saya akan share screen. Sudah kelihatan? Sudah. Di sini kita sama guru akan belajar sharing tentang budaya positif ya. Nah, di sini isinya itu yang akan disampaikan yaitu perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan ada yang disebut namanya restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Nah, kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita di sini sebagai guru adalah menuntun bukan menuntut. Berbudi pekerti bukan tabula rasa. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak kepada siswa dan kita ibaratkan seorang petani di sini. Nah, apa itu yang disebut perubahan paradigma? Untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin dan dijalankan selama ini di sekolah. Dan kalau di sekolah kita sudah ya Bu Etik ya, sudah menjalankan, alhamdulillah sudah menjalankan budaya positifnya banyak banget gitu dari mulai ya itu tadi ada rohis, ada kita bersalaman ketika memasuki area sekolah, terus apalagi Miss Nunung, terus senyum, foto, ya membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Tapi, nah di sini
ada perubahan paradigma baru di sini nih. Ada yang disebut untuk meneruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol sebagai seorang guru di sini, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang miscommunication kita dengan siswa selama ini ya. Jadi dengan adanya di sini, kita harus sebagai guru harus mengontrol siswa, siswa harus terkontrol sama kita. Nah, ternyata itu tidak demikian gitu. Terus juga di sini juga budaya positif yang sudah ada, misalkan peraturan sekolah itu memang sudah terkendali di sekolah kita, belum tentu juga, gitu kan? Nah, ini contohnya stimulus respon lawan teori di sini. Ada realita kebutuhan kita sama. Realiti kebutuhan kita ternyata berbeda ya, antara murid satu dengan murid yang lain, guru satu dengan guru yang lain berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Nah, belum tentu setiap orang memilih gambaran yang berbeda. Kalau kita melihat siswa ada yang misalkan menggunakan sepatu warna lain, kalau pendapat teman yang lainnya mungkin anak ini mungkin tidak punya sepatu yang lain. Tapi kalau menurut guru yang memang yang taat aturan, itu akan dalam hatinya ini pelanggaran, ini anak harus misalkan diadili misalkan. Nah, itu cara pandang seseorang di sini yang berbeda di situ. Terus di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu tadi anak yang berperilaku buruk dilihatnya salah aja gitu. Tetapi tidak semua perilaku itu memiliki tujuan. Gitu. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat seperti demikian? Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di sini disiplin, budaya positif, dan motivasi. Nah, disiplin positif, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan lagi sama sekali. Nah, berarti kalau kembali lagi ke peraturan sekolah kita nih Bu Eti, kira-kira itu sudah mewakili enggak nih disiplin positif selama ini? Apa ada hal yang memang ada yang keluar dari relnya gitu? Kira-kira Bu Eti? Kalau kita lihat ya, sebetulnya disiplin sekolah kita sudah berjalan ya Bu Hen ya. Mungkin ada sedikit kendalanya. Kadang anak-anak kita itu kan tidak memahami secara penuh ya kata disiplin tadi. Jadi berpikir bahwa disiplin itu hal-hal yang keras begitu. Betul. Jadi berkaitan kalau mungkin ada juga yang di konsepnya anak itu berpikir bahwa disiplin itu seperti disiplin militer, keras, masih tegas dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari mengacu tadi ke Ki Hajar Dewantara ya, Merdeka Belajar itu berarti kan disiplin itu bukan keras ya Bu Heni ya. Betul. Berarti ada paradigma baru dari konsep yang lama mengenai disiplin tadi, begitu. Menurut saya seperti ini, itu, Bu Heni. Betul. Ini dan motivasi nih, menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen berpendapat bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, dengan kata lain, disiplin diri juga memperbaiki bagaimana cara kita mengontrol diri. Dan bagaimana cara menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini justru kembali lagi ke siswanya. Bagaimana dia cara memanage dirinya sendiri untuk memperbaiki diri gitu. Tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Ya sementara memang di sekolah kita karena memang belum ada sosialisasi atau pengimbasan atau apa itu yang disebut disiplin, kepada guru-guru yang lain pun mungkin masih miscommunication. Karena ternyata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dipanggil ke ruang BK, anak diomel-omelin, atau anak, nah itu memang tidak perlu dipergunakan sama sekali. Gitu. Jadi jangan membuat si anak ini mempunyai perasaan bersalah, katanya kalau di sini gitu. Nah, coba mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak? Mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Nah, ini
harusnya sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri si anak tersebut, bahwa memang harus mendisiplinkan diri. Untuk apa maknanya gitu. Terus di sini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai 3 motivasi dalam dirinya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi ini gini, kalau kepada anak ini untuk yang pertama, ketidaknyamanannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Itu untuk yang pertama. Si siswa berusaha tidak melanggar tata tertib. Jadi bagi dia aman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Suka ada guru yang memberikan imbalan. Anak-anak, ayo, kalau kalian berpakaian rapi atau kalian datang tepat waktu, nanti ibu akan memberikan reward bintang atau apa. Nah, ternyata itu tidak sepenuhnya baik gitu loh. Jadi untuk mendapatkan, ada murid yang hanya melakukannya hanya untuk mendapatkan imbalan dari gurunya atau dari orang lain. Nah, terus untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin ini yang agak-agak dia sudah mulai berpikir positif di sini. Seandainya saya melakukan, berarti saya akan mendapatkan sanksi. Oh, berarti saya jangan sampai melakukan itu. Nah, ini mungkin yang agak bagus ya Bu Etik ya di sini. Ya, betul. Di motivasi berarti mungkin begini ya, Bu, punten dipotong sedikit ya. Ya. Berarti dari disiplin positif ini harusnya anak itu harus tahu dulu ya. Betul. Misalnya, iya. Tujuan saya sekolah untuk apa, ya kan? Betul. Kemudian nanti kalau misalnya saya tidak, misalnya tujuan saya untuk sekolah itu untuk apa? Setelah tujuannya sudah tahu, kalau misalnya dia tidak melakukan sesuai tujuan, apa imbasnya kan untuk dia sendiri, berarti betul. Harusnya betul. harus tahu dulu tujuan ya kita. Mungkin ya, di awal itu memang anak itu ada dulu semacam ini nanti nih ada. Nah, untuk melakukan hal tadi yang 3 motivasi perilaku manusia itu, makanya diadakanlah yaitu yang namanya keyakinan kelas. Jadi sebelum kelas dimulai, memang wajibnya setiap guru dengan siswa itu membuat keyakinan kelas dulu. Gitu. Apa yang disebut keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, menurut Sigosen sini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama adalah keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nggak usah banyak-banyak Bu Etik kalau mau bikin keyakinan kelas. Anak nanti akan lebih puyeng. Jadi kita tarik dulu semuanya, suruh membuat apa suasana kelas atau peraturan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini supaya tertib dan rapi. Si anak nanti akan menulis masing-masing. Nah, nanti setelah anak menulis, kita saring pendapat mana yang paling banyak itu dari mereka yang mereka inginkan. Nah, ambil saja jangan terlalu banyak, paling banyak itu memang 10, tapi 6 saja sudah cukup untuk membuat keyakinan kelas di sini. Nah, yang secara universal yang diambilnya gitu. Jadi ada dari beberapa persen anak, ada yang misalkan dari 40, ya ada 10 yang kalimatnya sama, tujuannya sama, nah itu yang diambil. Gitu. Terus keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di dalam kelas tersebut keyakinan itu. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau mau ada perubahan, silahkan di kelas tersebut. Misalkan anak-anak
bagaimana ini kalau kita ambil tidak boleh kalau yang membuang sampah sembarangan berarti dia yang harus membuang ke tempat sampahnya dengan sendiri misalkan. Atau anak-anak, bagaimana kalau kita sepakati di kelas ini tidak boleh menggunakan sepatu. Nah, itu bisa dijadikan kesepakatan kelas. Jadi silakan ambil yang sangat universal sebanyak 6 poin saja untuk membuat keyakinan kelas gitu. Nah, ibu-ibu sudah jalankan tidak nih keyakinan kelasnya? Apa belum bikin? Kayaknya sih sudah terbayang Ibu Hen. Kalau yang kita sering lihat kan ini peraturan kelas ya, peraturan tata tertib kelas. Mungkin kalau di kita terlalu banyak ya, itu berarti membuat pembentukan keyakinan kelas itu berarti kesepakatan siswa dengan guru ya Bu? Kesepakatan bersama, betul. Iya. Yang paling asik etik nanti ada yang paling gitu ya di kelas itu yang bikinnya. Berarti dia udah sepakat dengan kalimatnya nih. Berarti apakah sanksinya bila kalian melanggar kesepakatan kelas ini? Gitu. Nih bener nih kamu nih udah sepakat kalau begini-begini dia kan malu sendiri gitu. Jadi semua diputuskan bersama atas persetujuan bersama atas sanksi yang dibuat bersama. Gitu. Jadi mereka nggak akan pada akhirnya gua mau gitu. Malu sendiri nantinya karena dia yang sudah ngomong seperti itu gitu. Makanya diadakan yang disebut keyakinan kelas. Bisa dibikinnya ditempel warna-warni, nanti anak berkreasi 1 hari bikin keyakinan kelas gitu kan. Kita kasih gambar warna-warni nanti ditempel diinikan. Kalau saya kemarin sudah bikin, cuman secara realnya ditempel belum dibikin. Saya sudah ngambil itu 10 keyakinan kelas gitu. Cuman belum dibikin diperindah untuk ditempel, belum sempat karena waktunya mungkin keburu ini lagi ditutup lagi. Jadi mungkin nanti kalau tatap muka saya mungkin akan bikin dan ditempel di dinding biar anak bisa ngelihat tiap hari gitu, tiap pertemuan. Nah, contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Masuknya ke saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini masuknya ke komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Masuknya saling menghormati dan menjaga keamanan kelas. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan di sini dan keyakinan yang dituju. Bergantian atau menunggu giliran, saling menghormati masuknya. Dilarang menggunakan narkoba, ini berarti berhubungannya dengan kesehatan. Menggunakan masker, berhubungan dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, ini masuknya ke keamanan. Kalau contohnya satu lagi misalkan, dilarang berbicara pada saat guru sedang mengajar, masuknya ke apa? Kira-kira Bu Evi? Miss Nunung. Dilarang berbicara. Bisa masuk tanggung jawab. Gimana? Kalau saya sih mungkin lebih tanggung jawab dan itu mungkin saling menghormati dan keamanan. Betul. Ya, tepatnya ke saling menghormati ya. Kalau dilarang menggunakan sepatu ke dalam kelas itu, maksudnya apa kira-kira? Kalau dilarang menggunakan sepatu berarti komitmen. Tanggung jawab ya. Komitmen. Ya betul, maksudnya komitmen berarti perjanjian ya, perjanjian dengan teman-teman berarti dia dilarang menggunakan sepatu dalam. Jadi contohnya seperti itu. Jadi silakan, ini kan sifatnya universal. Jadi mana yang mau diambil jangan terlalu banyak. Ini ada berapa nih? Ada 8. Saya kemarin kebanyakan kayaknya 10. Saya juga mau buang 2 berarti cuma 8 komitmen di kelas. Biar ditulisnya gede-gede, jadi dia akan melihatnya. Boleh ada perubahan setiap misalkan 1,5 semester bisa diubah lagi gitu nanti. Nah, contoh membuat peraturan dan keyakinan kelas ya seperti ini nanti dibikinnya di ini anak nanti begini nih. Nanti ditempel misalkan kita kasih semacam post-it gitu ya.
Nanti ditempel di papan tulis, kita lihat nanti yang terbanyak, suara terbanyak mana yang kita ambil. Ambil sekitar 8 poin yang suara terbanyak, dan hampir kalimatnya dengan tujuannya yang sama seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi, penghargaan itu terkadang tidak selalu menghasilkan hal yang baik gitu loh. Terkadang juga penghargaan merusak hubungan gitu. Contoh penghargaan merusak hubungan. Kalau misalkan kita memberikan reward itu kepada anak yang pinter saja, yang lainnya itu udah harus merasa terpuruk gitu. Ah, saya mah nggak bakal mampu melawan dia mah, udah dia aja deh begitu. Nah, jadi penghargaan tidak selalu diterima dengan baik gitu oleh anak-anak di kelas. Seperti itu. Tuh, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, tindakan guru nih ada nih ya. Hukuman atau konsekuensi ini maksudnya nih. Anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kira-kira yang masuk ke dalam hukuman yang mana nih, teman-teman? Di antara 5 poin ini. 6 poin. Lari, mengelilingi lapangan. Betul. Nih, ini Lari. ya. Ya. Ini hukuman ya maksudnya ya. Terus kalau yang kedua, Lari mengelilingi. ini yang tadi yang Yanti bilang Ibu Yanti ya. Ini. Iya, lari Ya, mengelilingi lapangan. ini hukuman. Kalau ini masuknya nggak apa ini? Membersihkan juga hukuman kayaknya. Push up itu push up juga ya Bu. Punishment kan, membersihkan. Ini juga. Ya. Kalau masuk yang konsekuensi di sini mana kira-kira? Menggantikan kertas. Konsekuensinya. Ya, mungkin ini nih ya. Ini konsekuensinya kalau anak itu mencoret-coret buku yang lainnya, berarti mereka harus konsekuensinya harus mengganti. Mengganti, ya. Ikannya, betul. Nah, kalau yang ini nih, konsekuensinya. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi kayaknya ya. Konsekuensi. Iya, Berarti dari, kalau dia yang bersihin. berarti dari sini hanya 2 ya yang masuk konsekuensi. Iya. Ini. Jadi ini adalah hukuman. Berarti hukuman ini yang tidak boleh gitu. Ya. Yang tidak boleh ini. Berarti ini udah pokoknya yang berupa hukuman sudah tidak diperbolehkan kalau memang kita mengacu kepada pembelajaran Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi yang sifatnya mendidik aja gitu. Yang sifatnya si murid itu responsibel terhadap apa yang telah dia lakukan. Gitu. Jadi lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik, hati untuk jangka waktu yang lama, pasti akan dendam ke gurunya. Apalagi kalau dia misalkan suruh push up, squat jump, sampai lemes, pingsan, itu akan dikenang seumur hidupnya. Apalagi dia digedorin ke papan tulis, gitu ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Jadi mereka akan anti disiplin, bahkan melawan arah gitu. Dengan adanya seperti hukuman fisik tadi. Terus mereka akan merasakan itu sebuah paksaan gitu. Dengan adanya hukuman tadi. Nah, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tuh. Terus konsep diri yang buruk. Jadi di dalam konsep dirinya itu jadi tertanam ya buruk aja dalam pikirannya gitu. Oh, ternyata guru ini malah dendam sama gurunya gitu. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, anak itu udah pasti akan berbohong gitu. Jadi akan berbohong gitu.
Nah, terus anak marah, rasa bersalah, dipermalukan depan temannya, merasa tak dihargai. Ya seperti yang saya amati di sekolah kita memang ada kesalahan sedikit gitu loh. Suka mempermalukan anak di depan teman-teman itu yang tidak boleh. Jadi harus memang anak yang bersalah itu harus dipanggil secara personal gitu, ke ruangan, anak itu diajak ngobrol, baru dia akan membuka diri untuk cerita yang sebenarnya. Nah, sekarang yang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Sesuatu yang harus terjadi, yang memang harus terjadi, misalkan ya. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak itu merasa tidak nyaman sudah melakukan kesalahan sama temennya, gitu. Makanya dia ingin memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang bagusnya. Terus anak menghargai kedisiplinan. Yaitu tadi kalau udah ada restitusi, anak merasa nggak nyaman kalau dia melanggar tata tertib di kelas tadi. Itu kan ruang lingkup yang kecil dulu. Ini sebelum ke wawasan yang luas ke sekolah. Jadi ditanamkan budaya positif di kelas dulu tadi. Yaitu dengan adanya tadi itu perjanjian di antara teman-temannya tadi yang sudah dibikin. Terus stimulus tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan peraturan yang dijalankan. Yang sebelumnya memang mungkin belum pernah ada peraturan di kelas itu. Konsep diri yang baik, nah, mungkin dia akan lebih hati-hati, lebih terkonsep gitu dirinya itu. Terus anak belajar untuk mematuhi aturan. Nah, karena sudah ada perjanjian antar teman di kelas tadi dengan guru wali kelasnya, mereka mungkin akan mematuhi aturan tersebut karena pasti akan dipersalahkan oleh teman-teman yang lain juga. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Konsekuensinya mereka karena sudah ada kesepakatan kelas tadi, makanya mereka berusaha untuk mematuhi peraturan karena takut kehilangan haknya di kelas atau tidak nyaman dengan teman-temannya atau nanti malah dikucilkan sama teman-temannya. Itu konsekuensinya dari kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuat gitu. Terus di sini pemenuhan kebutuhan dasar yang terakhir nih ya. Yang keempat, ada yang terakhir kelima, pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi manusia itu memerlukan 4 kebutuhan dasar. Yang pertama tentang kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang keempat yang ketiga kebebasan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, apa yang disebut cinta dan kasih sayang? Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi butuh perhatian, yaitu dari kelompoknya, baik dari guru, dari teman-temannya, dari guru-guru yang lain, dari lingkungan di sekolahnya. Nah, bahwa siswa itu memiliki cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi dalam mengerjakan tugas, misalkan mereka diberi kebebasan untuk dibuat, misalkan tugasnya dalam bentuk apa. Jadi biarkan mereka memilih sendirinya. Gitu. Jadi mereka itu butuh kebebasan. Jangan dipaksakan, kamu harus bikin ini. Padahal dia nggak ada bakat untuk itu. Gitu. Jadi berikanlah mereka kebebasan. Terus penguasaan. Meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi terkadang ada anak yang suka menguasai itu. Dia inginnya menguasai temannya, menguasai pembicaraan, menguasai lingkungannya. Ya memang sifat siswa atau manusia di sini adalah menguasai lingkungannya. Gitu. Nah terus di sini kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka suka bermain dan mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Nah, memang anak-anak itu kembali ke kodratnya, yaitu adalah bermain ya kalau di sekolah itu. Jadi sekarang itu bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain mungkin ya.
Jadi anak-anak itu memang kodratnya adalah dalam pikirannya itu adalah bermain. Jadi kita memang jangan sekarang itu jangan emosi kalau anak suka berkelakar gitu. Dan memang itu kodratnya seperti itu gitu. Cuma karena tadi diikat oleh kesepakatan kelas tadi, ya mudah-mudahan hal ini bisa terkendalikan gitu. Nah, ini contoh kebutuhan dasar. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah ini mereka itu di sini menghendaki kebebasan di sini. Terus contoh kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti mereka membutuhkan kasih sayang. Gitu. Ya tiba-tiba dia ini juga nih yang pertama suka bersenandung gitu, lagu Peter Pan, lagu apa gitu, Miss. Jadi ternyata ya mereka itu butuh kebebasan gitu. Cuman ya kembali tadi karena terikat oleh peraturan kelas tadi, mereka harus tahu diri gitu. Oh Bapak, kalau di kelas itu berarti saya tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh bicara saat guru menerangkan. Nah diikatnya oleh tadi oleh peraturan kelas tadi. Terus aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, berarti dia butuh kesenangan. Berarti kalau anak merasa bosan, jadi aku juga jadi introspeksi diri ya, masa belajar itu gitu-gitu aja, boring, aku mah, berarti pengajaran kita adalah memang membosankan untuk siswa. Maka harus dicari alternatif yang lebih menarik untuk siswa dengan diputarkannya sebuah video, dengan dibuat materi pembelajaran semenarik mungkin, misalkan dibikinnya mau di Canva atau di apa, ada putaran video-videonya gitu. Jadi selama ini kan kita hanya membahas materi. Nah, mungkin untuk lebih anak menarik itu dengan banyak warna-warni, ada gambar hidup, mungkin anak tidak akan sejenuh seperti biasanya gitu. Terus di sini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini penguasaan. Nah, kenapa disebut penguasaan? Dia merasa apa ya, dipermalukan gitu. Sebenarnya mungkin ingin disebut lebih paling rapi gitu, ternyata ibu gurunya menyebutkan bahwa gambarku yang paling tidak rapi. Sedangkan dia itu pengennya diakui keakuannya itu di kelas, keberadaan di kelasnya itu, bahwa dia bisa menunjukkan ke teman-temannya bahwa gambarnya itu adalah gambar bagus gitu. Kita lanjut, itu hanya contoh-contoh saja. Terus yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol apa nih yang harus kita punyai sebagai seorang pendidik? Nah, di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi guru berbuat, guru berkata, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Ada disebut identifikasi gagal, perilaku kontrol negatif. Nih, kemanakah kita sebagai pendidik di sini masuknya? Apakah di sini masuknya ke identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif, atau kontrol diri? Nah, ini kita bisa dikelompokkan ke sini, teman-teman nih. Penghukum apabila kita sebagai guru bisanya hanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti itu kita posisinya sebagai penghukum. Terus kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kasih nilai kamu 0. Nah, itu kita itu berarti sebagai penghukum. Terus sekarang pembuat orang merasa bersalah. Jadi membuat anak merasa bersalah. Kalau kita misalkan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, ibu merasa kecewa sama kamu, ibu di sini sangat merasa tersakiti sama kelakuan kamu. Nah, itu akan membuat anak itu merasa punya perasaan bersalah. Berarti guru di sini adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, guru. Nah, itu juga sama, membuat perasaan bersalah. Terus kita sebagai teman, apabila di sini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, misalkan dalam mengerjakan apa gitu, alasannya begini, 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 gitu, memberikan alasan
biar mereka ini, oh ini alasannya begini kali ya, kamu membuat ini. Nah itu sebagai teman di situ. Lakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan ya. Nah ini sebagai teman di sini. Kita sebagai guru bergerak sebagai pemantau. Nah kalau pemantau begini, menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur berarti ya di dalam memantau dia lagi melakukan proses dalam pembelajaran atau dalam mengerjakan tugas. Itu memperhatikan. Terus di sini apa peraturannya? Apa konsekuensinya, sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu kalau ada kalimat seperti ini berarti guru bersifat sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus itu adalah kalau kita berlaku sebagai manajer. Kalau guru melakukan sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalkan di awal pelajaran, gitu kan. Nah, terus apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Jadi anak berusaha untuk disuruh memperbaiki diri di sini. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lakukan seperti ini, hasilnya si anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Terus yang membuat orang merasa bersalah hasilnya menyembunyikan, berbohong, menyangkal atau berbohong di sini ya. Terus kalau kita sebagai teman, ketergantungan, dia akan bertanya terus kepada kita. Bu, ini digimanain? Saya nggak bisa. Bu, ini digimanain? Nah, itu akan tergantung ke kita. Kalau sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia tidak terkendali. Gitu. Kalau sebagai control manager, menguatkan watak atau karakter dari siswa tersebut. Gitu. Makanya tadi kesepakatan kelas itu di sini sangat diperlukan. Nah, tuh, ini kan itu murid pasti akan berkata, saya tidak peduli. Nah, yang kedua, tadi ini urutannya nih sama sampai ke bawahnya, dampak pada murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Terus yang kedua tadi yang berlaku sebagai pembuat rasa bersalah, anak merasa rendah diri nih, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau sebagai teman, dampaknya ke anak tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau pemantau di sini dampaknya menitik beratkan kepada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Terus di sini yang sebagai pengontrol, sebagai manajer, dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik gitu. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas nih kalau yang manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kalau yang ini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yaitu tadi karena ada dendam tadi terhadap gurunya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru berada di peraturan dunia yang berkualitas. Jadi di sini adalah 5 kontrol itu yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Begitu. Nah, sekarang ada yang disebut restitusi. Nanti boleh, ini kan ada 5 langkah yang dijalankan kita sebagai guru, yang mudah-mudahan menjadi ini sama teman-teman, nanti boleh saya sharing. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, kalau kita ingin mengadili, bukan mengadili ya, berarti kalau kita ingin membereskan sebuah kasus di sekolah, baik ada anak yang berantem, ada anak yang membuli, maka dilakukanlah dengan model restitusi. Tadi restitusi apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat,
Jadi tidak sampai dibully gitu. Orang yang sudah melakukan kesalahan tidak sampai dibully, tapi dia berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, ada yang disebut segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nih, ini disebutnya validasi tindakan yang salah. Terus di sini menanyakan keyakinan, segitiga restitusi, dan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan nanti yang kita sampaikan ke siswa yang melakukan kesalahan tadi. Jadi kita tidak menjadi satu pihak, tetapi kedua belah pihaknya dipanggil anak ini untuk diadakan restitusi. Segitiga restitusi tadi untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu, guru juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar di sini. Siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi jangan membuat anak itu merasa, misalkan ada yang ngumpetin sepatu. Wah, kamu tadi ngumpetin sepatu ya? Kamu merasa bersalah apa tidak? Nah, itu tidak boleh gitu loh ya. Jadi justru dia harus menyadari kesalahannya. Itu bagaimana supaya tidak berbuat salah lagi? Nah, itu. Validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love dan belonging diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Nah, itu contoh dari restitusi. Ini memang kalau diterangkan akan panjang lebar, tapi ada contohnya di video saya. Cara merestitusi anak, saya mengambil sampel, ada 2 kasus di videonya, cara merestitusi anak gitu ya. Nah, ini segitiga restitusi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata di sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nanti dia akan tahu nih yang telah disepakati itu apa aja di kelas dan di sekolah, peraturan sekolah. Terus nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang kita telah kesepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi di sini kita sebagai guru bukan sebagai bersikap sebagai ya jadi merangkap sebagai guru BK gitu loh. Jadi tidak guru BK doang yang harus merestitusi anak. Semua guru wajib bisa merestitusi anak. Jangan membuat anak ini merasa bersalah. Yang utama jangan menghukum, jangan menakut-nakuti, dan jangan mengintimidasi. Justru kita harus membuat dia menjadi individu yang lebih baik, yang mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbaiki, yang sudah dilakukannya. Itu yang disebut segitiga restitusi. Kita di sini bukan sebagai guru, tetapi kita di sini saat merestitusi kita harus bersikap sebagai seorang manajer seperti itu. Nah, itu teman-teman mungkin pengalaman saya di guru penggerak. Ini saya imbasin dari Pak Gunawan juga. Ya, kita bareng-bareng membuatnya. Terima kasih di sini. Kita kembali lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas
kehadirannya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan budaya positif kita nanti di sekolah dengan tadi yang 5 model tadi, 5 tahapan tadi, ada restitusinya bagaimana, ada keyakinan kelasnya juga bagaimana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.